bertumbuh dan berbuah. Katakan kanan kiri saudara, bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Mari sama-sama kita buka. Saya tak mau ke lamaan lagi kayak pagi tadi, saudara-saudara. Saya agak sedikit cepat. Mari kita buka ayat Alkitab yang diambil dalam tulisan Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 atau ayat ke-10. Matius pasal yang pertama ayat yang Matius pasal yang ke-13 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Allah. Saya baca buat saudara. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Bisa bayangkan ya, bagaimana metode yang lalu tidak pakai toa, tidak pakai speaker, tidak pakai pengeras suara, tapi bisa khotbah, saudara-saudara. Makanya saya bingung dengan para pelayan Tuhan, kalau nggak ada musik, kayaknya nggak ada hadirat Tuhan. Kayaknya kalau nggak ada salah satu musik, kayaknya perangan, sorry man. Ya, di ladang-ladang misi kami nggak ada namanya begituan. Ya, itu cuma penolong, bukan yang utama. Ya, Yesus tidak ada speaker, saudara, tapi banyak yang diselamatkan. Bersyukurlah untuk tempat ini, semuanya Tuhan kasih. Ya, itu sebuah privilege dari Tuhan. Lalu kata firman Allah katakan, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh pinggir jalan, datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya sipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, maka makin besarlah semak menghimpitnya sampai mati ayat 9 terakhir. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat terakhir memberikan saudara-saudara, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tadi pagi saya bagi firman Tuhan tentang level dunia. Ayat kita katakan, kalau kau tidak jadi karena dunia, berhati-hati. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini perkataan diulangi 7 kali di dalam kisah terakhir, namanya Apokalipse, Wahyu, saudara, pasal kedua, pasal ketiga. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi ayat Alkitab hari ini, don't play, jangan main-main dalam bahasa Inggrisnya. Ya, harus kita mengerti bahwa ayat ini biasa kita dengar, selalu kita pahami, tapi ayat ini besar sekali nilai dan value yang Tuhan ajar buat jemaat Tuhan hari ini. Saya mau bagi pada saudara pengalaman kami bagaimana caranya New Dimension dibuat buat gereja kami bertumbuh dan berbuah. Kenapa? Karena ada sebuah namanya peningkatan. Karena Tuhan mau ada namanya dimensi, ukuran, level yang makin lama. Ulangan pasal ke-28 ayat 13-14, tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Urutan Tuhan itu dia mau 30, 60 sampai 100. Yang sudah 100 hendaklah engkau setia sampai akhir. Jangan yang 100 turun 60, turun 30. You are not in new dimension. Engkau sedang turun pelan-pelan menuju kehancuran rohani. Ada banyak kita nggak memahami, dan hari kita mau belajar bersama-sama bagaimana saya dan saudara bertumbuh dan berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hari ini kita mau bicara tentang namanya quality, kualitas, saudara-saudara, bukan jumlah. Hari kita bicara dengan namanya apa yang menjadi bagian dari saudara. Jumpa Tuhan 40 years, 30 tahun, 20 tahun, 15 tahun engkau jumpa Tuhan. Sekarang kualitasmu yang mana? Engkau harus berani evaluasi diri. Gereja Tuhan harus berani evaluasi diri. Kenapa saudara-saudara? Karena kita ini seperti serigala, domba di tengah-tengah serigala. Sekali dicaplok saudara, habis kita. Kalau kualitas kita nggak kuat, kualitas kita nggak seperti apa yang Tuhan mau, siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar. Tuhan nggak izinkan kita turun nilai di hadapan Allah. Apa sih gereja? Gereja itu bagi sebuah nilai.
Apa sih gereja? Gereja itu memakan sebuah namanya kualitas yang makin hebat, makin luar biasa. Gereja hari ini udah jauh deh. Puji Tuhan kita ada dalam gereja Paniko, karena saya di Paniko. Kualitasnya dijaga, pujian penyembahannya dijaga, firman Tuhannya dijaga. Sekarang bagaimana jemaat Tuhan sama-sama kita berkualitas di hadapan Allah. Amin. Nah, kita mau lihat belajar bersama-sama bagaimana caranya bertumbuh dan berbuah. Jenis tanahnya saudara harus ada. Yang pertama kata firman Allah, benih itu gambaran firman Allah, jatuh tepi jalan, benih jatuh dan burung memakannya. Jelas. Bagian yang kedua, tanah yang berbatu, tumbuh sebentar namun menjadi kering tidak berakar. Jelas. Ayat yang ketiga, bagian ketiga, semak duri. Jadi semak ilalang tumbuh bersama-sama dengan benih gandum. Ayat Alkitab katakan jangan cabut. Kalau kau cabut nanti ilalang, maka gandumnya juga akan tercabut. Karena ada kedekatan saudara-saudara. Lebih baik mereka bertumbuh bersama-sama. Kenapa terjadi? Karena demikian orang akhirnya terhimpit dengan kekhawatiran. Ayat Alkitab katakan dengan daya tarik dunia. Hanya satu ayat Alkitab katakan jenis tanah yang bisa subur. Namanya tanah yang subur. Kalau kita bagi 4, 100 kita bagi 4, 25% lah orang yang berhasil dalam gereja. Kalau kita mau jujur, honestly, hanya 25% lah orang yang duduk di dalam gereja. Karena ini bicara orang percaya Tuhan. Ini semua orang percaya Tuhan, saudara-saudara. Ini bukan bicara dunia. Ini orang yang bicara tentang kebenaran. Benih itu ditaruh kepada siapa sih? Ya kepada orang percaya. Di mana? Di gereja, di kul kita, di mana teman-teman? Hanya sampai 25 saja. Orang itu akan bertumbuh dan akan berbuah. Bertumbuh tidak berbuah, kita katakan juga nggak baik. Tuhan mau buahnya. Amin. Amin. Saudara bisa lihat sebuah apel. Saya baru kemarin mengajak anak milenial. Kami punya tanggung jawab. Saya jumpa dengan anak milenial, saudara. Saya ambil waktu ke mereka. Saya ajar dari awal tahun 2020. Umurnya 18 sampai 23 tahun. Yang lebih dari 23 tahun nggak boleh. 48 orang saya jumpa. Saya ajarin mereka tentang kepemimpinan. Saya ajarin mereka begini, saudara-saudara. Kalau kita makan apel, tidak ada yang pernah simpan benihnya. Namanya bijinya. Ada? Tidak ada. Kita makan lalu kita buang bijinya. Tahukah saudara, kalau di tangan yang tepat, biji apel itu ditanam akan menjadi pohon apel yang lain. Ditanam lagi akan menjadi pohon apel yang lain. Pohon apel yang lain. Pohon apel yang lain. Pohon apel yang lain dan tidak terbatas. Benih itu bicara keturunan ke keturunan loh Bapak dan Ibu. Kalau Bapak baik, saya tanya anak Bapak. Kalau nggak baik, maaf Pak, kok gagal? Kalau nggak baik, anakmu baik, sekarang kami tanya cucunya. Kalau cucunya nggak baik, minta maaf Pak, ada yang salah. Karena sampai kapanpun benih apel akan menghasilkan apel. Dan Tuhan utus saya, saudara, jauh meninggalkan keluarga kami yang di Jakarta untuk membawa mereka benih yang hancur, berantakan, tidak ada harga, untuk menjadi benih-benih yang berhasil untuk masa depan yang luar biasa. Nah, hari saya bagi para saudara bahwa itulah benih. Perjuangan kita sangat besar, sangat berat. Di dalam gereja 70% itu anak muda. 1/25% itu bisa kita jangkau. Tapi masalahnya nggak semuanya bisa kita jangkau. Ada anak-anak muda yang dalam tanda petik saudara suka. Gereja Tuhan kalau nggak bertumbuh dan berbuah, hilang di telan masa. Siapa sih yang suka mengadakan ibadah? Gak ada yang suka, ada uang, ada tempat, jamnya pas. Datangkan Michael Panjaitan, pasti datang jiwa. Saudara punya uang, punya grup, 3 tahun yang lalu kita baru mulai kerja ini. Mau hebat kerja saudara satu saat, undanglah pembicara yang luar biasa. Pasti datang jemaat. Bertumbuh dan berbuah, belum tentu. Amin. Jadi hari ini kita mau bicara sesuatu yang mendasar, new dimension. Ayat kita katakan, engkau akan dibawa dalam kemuliaan sorga, tapi tetap naik dan bukan turun, itu proses.
Makanya kita mau lihat bukan bertumbuh saja, engkau harus berbuah. Dan ukurannya ada 30, 60, 100 kalimat ganda. Saya takut lihat sama saudara. Kita lihat ini aja ya. Nah, sekarang kita lihat Bapak dan Ibu. Apa prinsip hidup kita supaya bertumbuh dan berkualitas? Bertumbuh dan berbuah. Saudara punya sebuah indikator. Semuanya harus ada indikator. Kemarin ada sakit corona di Malaysia, kena tuh. Anak Bapak udah datang juga, tadi saya dikenalkan anak Bapak dokter katanya. Jadi tempat kami saudara-saudara itu ketakutan dengan namanya virus Wuhan. Semua ketakutan. Indonesia hebat ya, gak ada ketakutan saudara-saudara. Tenang aja dia. Di Bandar Sepul tenang aja, tenang. Kami di Kuala Lumpur banyak ketakutan saudara. Di Singapura lagi ketakutan. Nah itu tandanya ada. Ya kami masuk Singapura kasih pendeteksi suhu. Ke gereja kami ke gereja Pak. Ya Bapak Ibu, pergi gereja kami, datang pendeteksi di Singapura. Imigrasi Malaysia, entah, Paci, cek, ya, wait a minute. Jadi saya senang kan diting-ting kan. Karena ada sinarnya tuh saudara. Indonesia nggak ada. Nggak ada alat pendeteksi. Saya kemarin masuk ke namanya Soekarno-Hatta, tenang saudara. Yang lebih hebatnya cuma dikasih kertas kuning. Indonesia memang percaya kali bahwa Tuhan menolong negerinya saudara. Cuma dikasih kertas kuning, lolos. Padahal cuma tinggal isi, lolos. Ini suhu badannya sehat. Di Indonesia, di Malaysia pakai ting-ting saudara-saudara pendeteksi. Apa sih hidup berkualitas? Nah kita lihat saudara ini. Kalau kita lihat namanya Donald Trump, wajar lah jadi presiden. The first country in this world beside China is the USA. So what? Ya wajar lah jadi presiden. Tapi depannya Pak Jokowi, tukang mebel. Betul? Dari mana? Solo, Jawa Tengah. Itu pun jadi wali kota Solo gara-gara gak punya calon PDIP. Lu sudah baca kisahnya. Tiba-tiba aja dia datang pemilihan, menang. Datang lagi ke Jakarta, datang Ozibowo, saya masih kenal saudara-saudara, menang. Datang lagi presiden, menang. Pertanyaannya, big question is, kenapa bisa menang? Quality. Amin. Pak Jokowi nggak kaya. Dia bukan pemimpin organisasi namanya partai yang terbesar. Indonesia selalu pegang namanya presiden dari partai. Dia bukan, pengurus pun bukan. Bisa jadi presiden 2 kali periode, kenapa? Quality. Orang Malaysia bangga kali dengan Pak Jokowi. Saya di Malaysia 16 tahun, bangga kali. You are Presiden Jokowi, isn't it? Yes, boom. Keren. Saya dengar senat Amerika parlementer. Saya suka berdebat, lihat mereka berdebat saudara. Dipakai contoh, dia Pak Jokowi. Hebat. Pembangunan merata di mana-mana bahasa Malaysia. Ya lecik. Lecik, oke lah. Oke lah. Makan dengan mana kita? Nah, ada satu kata begini katakan, John F. Kennedy presiden ya. Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. Kalau saudara mau hidup bertumbuh dan berbuah, ini untuk Tuhan ya. Saya nggak pernah bicara sesuatu untuk dunia. Saudara bisnismen tak lebih tahu bisnis. Saudara yang kerja di marketplace, saudara tahu you are the new family. Kau tahulah apa yang saudara mau buat dalam hidup saudara. Tapi kita nggak pernah berpikir untuk suatu dimensi yang untuk Tuhan. Nggak pernah. Gula di mana-mana, nggak usah dibuat apa-apa, datang semut. Kenapa? Karena gula manis. Engkau buat gereja bagaimanapun juga, jemaatnya akan datang seperti semut. Kenapa? Dia mau lihat kualitas. Dia mau lihat sebuah bertumbuh dan berubah 1000 tahun, 10 abad. Gereja semua suam-suam. Pujian diganti dengan liturgi. Khotbah diganti dengan namanya jubah. Perjamuan kudus diganti dengan segala rutinitas. Semua firman Allah, semua pakai logika. Kita hasilnya sudah suka melihat namanya kualitas seperti Yesus. Dan hari ini saya dan saudara dalam gereja punya fungsi bertumbuh dan berbuah. Ini gak bisa digunakan hanya untuk Bapak Gembala, Bapak Samuel Harnadi. Ini gak bisa hanya diberi kepada Bapak-Bapak koordinator.
Engkau yang dimasukkan dalam gereja, semua bertumbuh dan berbuah. Kalau enggak, gereja akan jadi bahan olok-olok. Betul. Apa gereja? Apa gereja? Apa gereja? Nah, saya rindu kita mau bertumbuh dan berbuah. Gereja kita udah 32 tahun kurang lebih, udah pulang tahun. Saya 16 tahun di Malaysia. Semakin tua harusnya kita semakin menuai. Amin. Masalahnya jaga kualitas. Nah, kita mau lihat saudara, bagaimana kita jaga kualitas. Daniel pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat keempat. Waktu saya 20 menit lagi, mari sama-sama. Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai keempat. Semua dari Daniel kita lihat saudara-saudara ya. Contoh saja bagaimana bertumbuh dan berbuah di negeri asing. Di istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim dan Yehuda dan sebagian dari perkakas rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas dibawanya ke dalam pembendaraan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada satu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Hari ini kita mau belajar bagaimana contoh orang muda yang jadi dan tanda petik indikator keberhasilan di negeri asing namanya Kasdim. Seperti Yusuf, saudara-saudara, di tanah Mesir. Nah, kita mulai, kenapa sih mereka dipakai Tuhan? Kita ada di negeri yang katanya negeri terbesar, the big Muslim country in this world. Cuma satu yang saudara bisa buat seperti mereka, itu harus punya quality yang berbeda. Kalau enggak, kita akan tergerus. Apalagi kerohanian kita, saudara-saudara. Apa yang dibuat, apa yang dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, saudara. Yang pertama, prinsip pertama, kalau kita mau bertumbuh dan berbuat jemaat GBI Philadelphia Horizon. Prinsip pertama, bahwa segala sesuatunya harus sesuai dengan standar atau nilai positif yang mendukung. Sekali lagi saya katakan, segala sesuatunya harus sesuai dengan standar atau nilai positif yang mendukung. Kita di bawah New Dimension hari ini, Tuhan mau bawa kita bertumbuh 100 kali lipat, berbuah 130, 60, 100 lipat ganda. Harus ada standarnya, harus ada measurement-nya, harus ada ukurannya, harus ada levelnya, harus ada standar yang digunakan, standar operasional prosedur. Para manajer tahu tuh. Ya, para pengatur manajemen dalam kilang, dalam perusahaan tuh tahu tuh bagaimana. Semakin besar perusahaannya, SOP-nya semakin rumit, standarnya makin detail. Makanya ada nama ISO, standar yang ada di dunia. ISO 9002, 9000, saudara. Yang lebih mengerikan lagi, gereja ada yang buat ISO. Wah, hebat banget tuh. Karena gereja, ya gitu-gitu aja. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Jadi mereka nggak mau dapat gini saudara. Nah, kita mau lihat saudara bagaimana Daniel, Sadrak dan Mesak dan Abednego, orang yang dari Israel pergi ke tanah yang terkaya, terhebat, namanya tanah Kasdim, Kaldeas, tapi menjadi seorang yang mempermuliakan. Bukan Tuhan bawa kita dalam kemuliaannya, menjadi serupa dengan kemuliaannya di tempatmu bekerja, di tempatmu berbisnis, di tempat keluargamu berada. Bukankah Tuhan membawa kita dalam kemuliaan? Engkau harus punya namanya pertumbuhan dan berbuah yang hebat. Apa yang dibuat oleh mereka, saudara-saudara? Ada standarnya. Saya mau balik pada saudara orang muda. Yang pertama namanya Daud. Daud ini dipanggil jadi pahlawan berapa tahun umurnya, didoakan 15 tahun. Sejarah Alkitab menyatakan, jadi hari ini kalau ada yang muda, jangan dibiarkan mereka main-main. Jangan biarkan mereka pegang dulu. Duduk dia, biar dia dengar. Daud dipanggil Tuhan, itu jadi raja, diurapi umur 15 tahun. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu jujur, pernahkah kau panggil anakmu 15 tahun?
Lalu kau berkati dan urapi dia dengan berkat yang terbesar yang pernah kau punya sebagai orang tua. Awal 2020, saya nggak kasih fotonya. Kami ada rapat saudara-saudara, meeting di Cameron Highland. Saya undang para gembala-gembala muda yang ada di sana. Lalu Tuhan berkata kepada kami, pada saya, untuk meeting hari ini, bukan kamu yang bagi berkat. Saya undang satu pastor yang sudah tua, saudara, 66 tahun, namanya Pastor Robert James, orang Malaysia. Jadi saya pastor satu-satunya orang Indonesia, saudara. Saya punya pastor 4 kami di Malaysia. 1 orang Indonesia, 3 orang Malaysia. Walaupun 2 orang Indonesia yang sudah jadi warga negara, 1 memang orang Malaysia asli. Tapi puji Tuhan lah, Tuhan angkat gereja kita luar biasa. Orang Malaysia yang jadi pastor di sana, saudara. Lalu singkat cerita, saudara-saudara, saya tanya dengan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, tahun 2019, kami ada doa pengerja, prayer meeting. Dan satu kali sebelum kami berangkat, tiba-tiba Tuhan berkata, kamu harus undang orang tua dari Malaysia ini yang akan berdoa untuk anak-anak muda. Saya bingung, saudara. Kenapa? Mereka nggak pernah dipegang kepalanya, mereka nggak pernah didoakan berkat sampai papanya meninggal. Hah? Saya kaget, saudara. Jam 5.30, saya panggil Bapak Raffi namanya, orang yang tertua di tempat kami keluarga. Bapak tinggalkan pekerjaan, langsung ke doa pengerjaan. Beliau datang bingung-bingung karena orang Malaysia, tak tahu nak buat apa. Bahasa Malaysia kita sekarang, oke? Lalu apa terjadi? Pak Raffi, Bapak harus berdoa untuk anak-anak kami. Lalu dipanggil satu orang saudara generasi milenial umur 34 tahun yang sudah menikah. Lalu diberkati 2 orang ini, saudara. Yang satu sebatang kara, yang satu dibuang oleh orang tua. Dan suami istri itu memberkati mereka. Aku berkati engkau dengan berkat seorang bapak. Aku berkati engkau dengan berkat seorang ibu. Dalam semua pekerjaan kami diberkati Tuhan. Dengan berkat seorang bapak, berkat seorang ibu. Doa saya, sebelum bapak dan ibu dipanggil Tuhan, saya nggak berdoa cepat. Tapi kalau belum pernah, tumpangkan tangan kepada anak buah. Anak kami nggak pernah dapat. 1000 jemaat kami lari, 1 pun tak dapat. Nangis tetes air mata saya. 120 orang kami doakan satu-satu. Ada di bukan kepala seluruh dibuang. Enggak, dia gambarkan papanya pukul dia satu bunyi gini. Ada anaknya satu diinjak-injak, diremuk-remuk, saudara-saudara. Sampai satu bapak didoakan, aku berkati malam berkat. Dipakkan kakinya nggak boleh pergi lagi. Lagi doa lagi, berkati aku, Pak. Coba bayangkan. Itu nggak ada di sini. Pelayanan kami alami. Saya nangis air mata, saudara. Tuhan, tidak pernah sekalipun papanya angkat tangan bagi. Apa yang aku punya, aku beri. Aku nggak punya kekayaan, tapi aku punya takut akan Tuhan. Aku beri kepada Dia. Kami produk yang gagal pelayanan kami, saudara-saudara. Makanya doakanlah kami, saudara, di Malaysia. Enak aja dengar Pastor Jomri dari Malaysia, hebat luar biasa. Saya ngalami orang nggak punya harga dibuang. Nah, awal 2020 yang lalu, saudara-saudara, Tuhan katakan sekarang gantian berkat kakek dan nenek. Kaget lagi, saudara, sebagai gembala. Pak Robert harus ikut, Pak Robert harus ikut. Kakinya sakit, operasi. Dan apa terjadi? Didoakan. Pak Robert nggak perlu doa sampai itu dulu, enggak. Saya doa, dia sujud, dia doain satu-satu. Aku berkati dengan berkat kakek dan nenek. Dalam nama ini. Kalau di sini ada kakek dan nenek, kalau belum pernah angkat tangan berdoa untuk cucumu, pegang kepalanya, doakan cucumu sebelum Tuhan panggil kita. Karena itu yang diperlukan, bukan hartamu, tapi value, nilaimu. Makanya kita gagal gereja. Ada kan kau ceritakan keberhasilan generasimu kepada generasi ini? Ada kau ceritakan bagaimana kegagalanmu engkau bangkit kembali dan melihat kuasa dan mujizat dikerjakan kepada anak-anak? Nggak ada. Engkau tidak kerjakan, engkau tidak ceritakan keberhasilan generasimu dibagi pada generasi hari ini. Nggak ada. Sebuah miss, sebuah curang, sesuatu yang mereka nggak mengerti. Dan hari ini hanya satu yang bisa buat itu mereka mengerti. Bapak dan ibu, kakek dan nenek di tempat ini. Daud gak punya. Papa mamanya meninggalkan dia. Papa mamanya benci sama dia. Ayat Alkitab katakan, dia pergi sendirian kepada guru. Dia anak terbungsu, terakhir, 8 bersaudara. Dia nomor 1, 2, nomor 3, jadi tentara. Keren. Daud 15 tahun memang belum bisa jadi tentara. Tapi dia jaga
pergi ke Israel 3 kali kepada Gun, saudara-saudara. Itu harimau, ular, beludak. Kami pergi di perjalanan, saudara, dari Mesir menuju Israel, di tanah marah, di air. Waduh, dia jaga. Makanya kalau kita dengar seperti saya haus, ceng, 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 du aliran, ceng, ceng. Saya ngerti. Lagi dia cari air, domba-dombanya jaga cuma 2-3 ekor. Datang harimau. Wow. Bapak ngapain harimau? Dia jaga. Dia jaga. Akhirnya kita katakan waktu dombanya dimakan, dikejarnya, dilawannya beruang. Coba bayangin. Gereja Tuhan 1 jiwa lari, biasa aja baru 1. Baru 2, nggak apa-apa. Yang penting orang-orang kaya di sini. Yang penting jemaat-jemaat yang sini. Kalau jemaat-jemaat nggak berarti nggak apa-apa deh. Gila. Minta apa Bapak Dedi? Buset. Segitukah kau mengukur jiwa dari uangnya? Sebegitukah kau cukur jiwa dari hebat pangkatnya? Memang kami gak ada apa-apa di Malaysia, saudara. Saya jujur aja. Tapi ubahku besar di sana. Saya jarang khotbah di luar negeri. Dia berjalan jarang, saudara, baru 3 kali. Tapi saya masuk ke sana. Daud 3 ekor domba, standarnya. Kalau saudara lihat, saudara, Daud jadi raja atas Israel 40 years, cuma 1 indikatornya, cuma 1. Don't you believe? Cuma 1, 2 ekor, 2-3 ekor domba, itu standarnya. Dia setia. Cuma 2 ekor domba loh. Saya mau berdoa buat kita semua tempat ini, hampir 100 orang lebih. Mau setia gak kita? Amin. 29 orang saya pertama kali jadi gembala. Juni tahun 2004, hari 1000. Aku mau setia Tuhan. Tuhan bawa aku di bintang 5, aku juga mau pelayan di bawah bintang. Tuhan bawa aku pelayan di hotel-hotel, aku mau juga bawa ke hutan-hutan. Amin. Itu saudara-saudara. Kedua, Yeremia. Ayat kita katakan dalam Yeremia pasal pertama, ayat ke-5. Aku telah mengenal engkau dan aku telah menetapkan engkau dari kecil untuk menjadi nabi. Berapa tahun umur Yeremia? 18 tahun jadi nabi. Makanya saya bangga saudara-saudara jadi hamba Tuhan. Karena ada banyak anak kita yang buruk, yang gagal sekolah disuruh jadi pendeta. Jujur, ini kesaksian mama Kamila. Waktu saya dulu jadi hamba Tuhan, mami kami gak setuju. Kamu arsitek, kamu itu bisa lihat masa depan yang hebat luar biasa. Iya, saya juga betul saudara. Mana mau saya jadi pendeta? Sakit hati. Gak bisa apa-apa, baju hitam dan putih. Aduh, gak mau deh. Tapi waktu saya lihat ladang pelayanan, harus ada orang-orang hebat seperti Yeremia yang harus diutus. Kalau enggak, generasi kita makin turun kualitasnya, makin turun kualitasnya. Mantan nabi jadi gembala, bukan salah. Tapi kalau semua mantan nabi jadi gembala, bermasalah gereja. Betul? Mantan gak lolos kuliah, mantan gak naik kelas jadi pendeta. Kalau semua metin begitu, gereja kita bukan. Harus ada orang-orang yang hebat, yang Tuhan panggil khusus jadi nabi Allah. Harus seimbang mereka. Dan hari itu Yeremia hampir 68 tahun dia meninggal, 50 tahun lebih jadi nabi. Gak pernah tergantikan. Yang ketiga siapa namanya? Paulus. Ayat kita katakan dalam 2 Korintus 12 ayat 1 dan 2. Ada firman Allah. 13 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu aku dapat sebuah penglihatan. Cuma satu yang membuat Paulus sampai akhirnya hebat luar biasa. Penglihatan. Jumpa langsung dia. 14 tahun yang lalu. Itu standarnya. Mungkin saudara hari ini pernah jumpa Tuhan di dalam mimpi. Itu standar saudara. Saya nggak pernah jumpa Tuhan dalam mimpi, Bapak dan Ibu. Tapi standar Paulus kenapa dia rela mati? Alkitab mengatakan 2/3 dari kitab perjanjian baru dia yang tulis. Standarnya, mutu kualitas yang ditentukan waktu jumpa Tuhan. Bukan waktu karena dia doktor teologi. Ini kan doktor teologi. Bukan itu.
Nggak ada hubungannya. Waktu dia jumpa Tuhan 14 tahun yang lalu, entah di dalam roh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Tuhan bawa aku ke lantai, ke tingkat yang ketiga. Di situ dia mulai. Dan akhirnya Paulus menyelesaikan tugas pelayanannya. Terakhir saudara namanya Petrus. Apa Petrus titik terakhirnya? Mutunya saudara. Waktu dia menjawab, Yohanes pasal ke-22, Petrus, sini. Iya. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Ya Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Sekali lagi, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Iya. Itu diambil kata phileo. Philea, Villa, Delphia. Gereja saudara dia mengembalakan. Philadelphia dia berkata phileo, kasih persaudaraan. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembala pertama yang pernah ada di muka bumi ini setelah Yesus naik ke sorga, namanya Petrus. Siapa Petrus? Orang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Jadi pertumbuhan, sebuah titik kita berbuah, itu ada sebuah tanda. Amin. Saya nggak tahu bagaimana saudara. Saya berharap saudara sudah dapat tandanya. Bergeraklah di atas tanda itu. Bagaimana dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara? Ini sudah mulai habis ini. Coba bantu teman kita. Klik. Bisa nggak? Oh, oke. Saya bawa semuanya saudara-saudara. Lebih cepat aja. Oh. Siapa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka keturunan raja. Mereka keturunan bangsawan, saudara-saudara. Jadi kalau kita hanya mau bertumbuh dan berbuah dan buahmu hebat, luar biasa, mau nggak mau, kau harus mulai dengan namanya sebuah keturunan raja atau bangsawan. Pak, pastor, saya bukan keturunan raja, saya bukan bangsawan, saya bukan siapa-siapa. Tapi waktu kau lahir baru, aku anak raja, engkau anak tetangga, gitu lagunya. Salah kali saya. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Engkau sudah punya darah biru, darah kerajaan sorga, saudara. Amin. Amin. Jadi jangan hina anak kita. Jangan hina kami dari Malaysia. Jangan hina lagi kami yang datang dari TKI, pembantu rumah tangga. Sorry. Walaupun kami gak punya apa-apa, saudara, tapi darah kami darah biru, darah kerajaan sorga. Waktu orang sakit, aku tumpang tangan sembuh. Waktu orang kerasukan setan, aku tumpang tangan bebas. Betul? Karena ada turunan lain. Siapa Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tidak ada celah. Perawakannya baik. Makanya saya berharap buat jemaat-jemaat perawakannya baik. Tapi bersyukurlah, jemaat kami kurang baik, saudara-saudara. Datang kayak nggak semangat. Gimana kabarnya? Sehat. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Orang mau lihat begini mau ikut. Pernah lihat saudara-saudara pemain bola? Kalian pemain bola, 11 orang pemain bola, betul? 11 orang pemain bola kan? Tapi ada lihat pemain cadangan? Pernah lihat pemain cadangan? Duduk di mana? Belakang. Duduk di belakang. Buset. Pemain bola cadangan bukan duduk di belakang, di samping ibu. Di sampingnya ibu. Gak apa-apa ya. Di belakang penjaga gawang bu. Oke, apa yang terjadi saudara-saudara? Wah, 11 orang main. Saya mau tanya dengan saudara pemain cadangan, main handphone? Main handphone kali ya? Iya. Tidur. Gak berguna buat di sini. Apa ini? Kalau saudara pernah lihat main bola, coba lihat baik-baik. Lari mereka di belakang gawang itu, sambil lihat bola. Dalam hati mereka, cederakanlah satu orang biar aku main. Dia sakit perut satu orang, biar aku main cepat. Betul kan? Perawakannya baik-baik, kalau nggak jadi pemain cadangan. Bapak baik, bapak baik, bapak baik. Jemaat baik nggak? Minta sama bapak. Kalau bapak ini nggak ada, dipindahkan. Kalau bapak ini nggak dipindahkan, saya mau ganti. Tetangga. Engkau. Jemaat Tuhan. Kalau engkau nanti Tuhan panggil lagi anakmu. Kalau anakmu nanti pulang lagi cucumu. Kalau cucumu dipanggil lagi cucumu. Ada nggak dalam gereja perawakan baik? Nggak ada. Semua berhenti di atas mimbar ini. Semua berhenti buat mereka yang ada di atas ini, saudara. Yang di bawah, nggak ada. Makanya untuk mereka dia
diajak naik, nggak pede mereka. Waktu Tuhan suruh mereka, nggak pede mereka. Karena semua ke kita. Nih, ayat kita kata di tanah asing, perawakan Daniel, Mesak dan Abednego baik. Amin. Saya berharap anak-anak muda mulai diangkat. Biayanya mahal. Karena saya punya anak muda hampir 90%. Biaya untuk ngajarin anak muda mahal. Mahal kali. 20 tahun kemudian baru kita akan lihat hasilnya. Berhikmah, pintar, pengetahuan, berilmu. Lanjut saudara-saudara. Haleluya. Habis waktu saya ibu. Puji Tuhan. Yang kedua, yuk mari sama-sama. Prinsip kedua, jaga kualitas. Ayat 5 sampai ayat ke-8. Demikian kata firman Allah. Gak usah semua ya Pak, Bapak Ibu. Lalu raja berkitab kepada Aspenas untuk membawa beberapa ayat kelima mana saudara-saudara ya. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari santapan raja dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 6, di antara mereka ada orang Yehuda. Ayat 7, pemimpin pegawai istana memberi nama lain, Sadrak Mesak dan Abednego. Ayat 8 langsung, Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang diminum oleh raja. Jaga kualitas. Kalau kita mau bertumbuh dan berbuah jemaat yang ada di Horizon Philadelphia, jaga kualitas gereja kita di sini. Amin. Saya nggak tahu kualitas apa yang saudara punya. Kami punya kualitas keluarga Allah. Kami punya kualitas keluarga. Itu mutu yang kami buat. Sama yang kedua, from good to great. Kami membuat anak-anak kami agak sedikit lebih baik. Bukan saja good, tapi great, luar biasa. Karena kami nggak ada yang lulusan kuliah. Kami nggak ada orang kaya. Penggembalaan kami nggak ada orang yang berhebat. Nggak ada saudara-saudara. Jadi mereka rendah diri. Kami jaga kualitasnya, kami datangkan, kami buat sekolah. Saya sekolah sampai S3 saudara-saudara. Hanya untuk membuat mereka punya mimpi. Bapak gembala kami kuliah ya, keren ya. Kamu juga kuliah, aku mau kuliah. Akhirnya hari ini anak kami ada master saudara. 5 orang sudah master di tempat kami. Tinggal 1 lagi di doktor. Senang kali hati saya. Kalau ada yang jadi gembala, anak-anakku luar biasa. Saya khotbah tentang pengembalaan. Kamu harus jadi istri gembala, kamu harus jadi pengembala, kamu harus mengembalakan. Hari ini 3 orang udah jadi istri gembala, saudara-saudara. Aduh, semua hati kami. Kenapa? Kan kita bicara kualitas, bukan tempat. Kita bicara orang. Kalau engkau bisa ngangkat 1 orang berkualitas, engkau berhasil. Tapi kalau engkau berkualitas, 1 orang pun tidak pernah kau bawa, engkau bukan bertumbuh dan berbuah. Amin Bapak dan Ibu. Ini pesan buat kita semua tempat ini. Tuh, dia jaga kualitas. Aku tidak menajiskan diriku. Dia jaga kualitas. Doa saya buat GB Horizon, kita dari benih yang sama. Kata Subroto, kami ada di luar negeri, Bapak dan Ibu ada di Bekasi, luar Jakarta. Tapi tetap sama-sama kita punya benih. Bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Allah. Jaga kualitas kita. Jangan pakai kata jumlahku masih 100 lah, 90. Saya 29 orang jumlah kami, pelayan Tuhan. Jemaatnya kami layan pertama. Semua karena kasih anugerah Allah. Jaga kualitas. Saya lihat penyembahan pujiannya masih bagus di sini. Komitmennya bagus. Datang ke depan jam 7 mulai puji Tuhan, jam 9 mulai. Saya pelayan ke satu tempat, jam 7 lewat 10. Di gereja kami nggak boleh terlambat. Jam 7 tepat, nggak ada pakai musik lewat. Keluar. Sehingga nggak ada, keluar. Bukan saya marah, tapi biar kita jaga hadirat Tuhan dulu. Itu komitmen bagus. Jaga kualitas, kasihnya, senyumnya, jaga. Perlu panjang, tapi kualitas. Kalau sekali orang terima, kualitas itu akan dijaga sampai selama-lamanya. Amin. Yang ketiga, saya berharap, nih contoh saudara. Udah mulai habis. Coba lihat. Namanya Daniel, Allah adalah hakimku. Diganti nama oleh Raja Nebukadnezar. Namanya apa? Belshazzar. Disukai oleh Dewa Bel. Coba bayangin. Orang asing diganti nama, bukannya turun kualitasnya, makin naik. Betul kan? Kalau kita lain, namanya Muhammad Fatah jadi Lucinta Maya. Lah, habiskan aja. Jadi Pak, langsung gitu. Betul kan? Jadi Bapak, kita selesai. Betul? Pindah ke Jakarta namanya hebat, wajar.
Dia dari Israel pindah ke tanah pembuangan, disukai oleh dewa. Coba bayangin, namanya makin turun makin naik. Benar makin naik, lah saudara. Nah, saudara Mesa, Hananya, namanya apa tuh Pak? Baca saudara. Pemberi atau rahmat, penulis raja. Hah? Penulis raja, sekretaris. Sekretaris. Misael yang seperti Allah, tamu raja. Siapa tamunya raja? Ya raja lah. Masa tamu raja security? Kita lewat. Kualitasnya dijaga, maka engkau akan jadi bertumbuh. Terus yang ketiga, prinsip ketiga, kunci apa ya? Kunci apa aja Pak? Kaulah segalanya. Perlu waktu untuk dididik atau dipersiapkan. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan mereka harus bekerja pada raja. Sudah tahu dididik 3 tahun harus bekerja pada raja. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, mereka harus di bawah penghadap. Prinsip ketiga, ada waktu. 15 tahun Tuhan benarkan saya, saudara-saudara, tidak pernah khotbah di mana-mana Tuhan. Gak ada orang yang undang. Saudara carilah Facebook saya, carilah Instagram saya, carilah foto saya, gak akan dapatkan di internet. Karena saya katakan Tuhan, aku gak mau namaku, wajahku ada di sana. 15 tahun Tuhan benarkan. Tahun 2019 saya pergi mengunjungi orang tua. Kamu gak boleh begitu lagi. Kalau kamu ada waktu di Jakarta, kasih tahu Bapak Gembala, Pak, saya orang Malaysia, boleh gak melayani? Dia gak kenal kamu, kamu juga gak kenal dia. Tapi mulai hari ini jadi berkat untuk mereka. Saya gak kenal Bapak Samuel, kakak saya kenal. Tapi satu waktu saya pernah tanda tangan satu MOU di sidang raya sinode. Bapak itu lihat saya karena pakai baju yang menandatangan, dan Bapak itu katakan, oke. Dia sekali lagi saudara, ada waktu. Saya jadi hamba Tuhan 7 tahun, saudara-saudara gak punya apa-apa. Waktu 7 tahun dan sampai hari boleh melayani 30 bangsa. Karena 7 tahun saya dibenarkan, arsitek gak punya uang, beli air baso pun saya gak bisa. Beli dasi gak bisa. 7 tahun saudara-saudara. Saya mulai dari panggilan Tuhan. Setelah lewat 7 tahun, 1 bangsa, 2 bangsa, 3 bangsa, 4 bangsa, 5 bangsa, 6 bangsa. Kota Hindu terbesar, India. Kota Buddha terbesar, Tibet. Kota Muslim terbesar, Saudi Arabia. Israel, kota Yahudi terbesar. Tuhan izinkan saya pergi. Ada waktu. Amin. Itu mutu saudara. Dan yang terakhir, karena waktu saya sudah habis sekali lagi, saya nggak bisa baca ini saudara-saudara. Harus ada ujian. Mau nggak mau jemaat ada di Philadelphia, kalau kamu besar, ujian mau besar. Ujian Bapak itu mungkin spesialis Bapak. Spesialis apa Bapak? Kandungan. 4 tahun Pak ya? Wajar dong kalau jadi spesialis kandungan mahal. Betul. 4 tahun kuliahnya. Saya dokter hampir 3 tahun, saudara, cuma teologi ya. Ya wajar lah kalau pengajar bisa jadi dosen pengajar. Saudara nggak pernah nguji, nggak pernah dia papain. Tiba-tiba mau berdiri, mau bermutu dan berbuah, ya nggak bisa saudara. Daud 13 tahun di padang gurun. Yusuf 13 tahun dilupakan. 25 tahun Abraham menanti seorang namanya Ishak. Kalau sampai hari disebut dengan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, wajar saudara-saudara. Karena waktu mereka diuji panjang. Doa saya jemaat Philadelphia, jangan lihat 3 tahunnya Bapak Willy, Bapak Agus dan Bapak Will, tapi lihat bagaimana Tuhan menjaga kita, mendidik kita. Doa saya dari gereja yang paling kecil, nun jauh waktu saya SMA dulu sangat terkenal, GB Horizon ini. Nun Sam waktu saya SMA di 44 Jakarta Timur, saudara-saudara Klender, sudah terkenal gereja ini. Kembalikan itu dengan apa? Dengan sebuah didikan dari Tuhan. Selamat melayani terus. Lihat pertumbuhan yang luar biasa dari kau.